Dan yang paling penting adalah rekrutmennya dilakukan secara terbuka. Tidak lagi misalnya lah peran orang dalam dan sebagainya. Saya sudah meminta anunya di wali kota, kemudian finalisasinya ada di kantor wali kota. Jadi dengan demikian ini akan diatur secara transparan, terbuka. Siapa saja selama punya ijazah SD boleh mendaftar untuk PPSU. Pak, tadi kan tapi para pendaftar itu kan cukup numpuk Pak di balai kota. Mungkin bisa dijelaskan Pak prosedurnya itu mungkin awal pendaftaran ke kelurahan atau harus langsung ke balai kota? Jadi pendaftarannya boleh di kelurahan, pendaftarannya di 267 kelurahan, bahkan di kecamatan pun bisa. Nah kemudian prosesnya nantinya sebelum diputuskan saya sudah minta pada masing-masing wali kota yang mendapatkan alokasi, mereka melaporkan terlebih dahulu kepada gubernur dan wakil gubernur. Supaya kecurigaan tidak transparan itu hilang. Karena itulah yang menjadi persoalan di PPSU ya. Pak, tapi terkait dengan bahan bakar seperti apa Pak mekanisme? Pajak bahan bakar. Jadi undang-undang sudah mengatur mengenai hal tersebut. Bahwa kemudian maksimumnya adalah 10%. Jakarta dalam hal ini belum memutuskan. Nanti jam 3 sore, kemarin kami sudah rapat tapi belum saya putuskan. Tapi yang jelas saya akan melihat bagaimana potret di Jakarta. Karena yang sudah menerapkan ini ada 14 provinsi. Tapi Jakarta belum memutuskan untuk itu. Baru nanti hari ini saya putuskan. Ya. Pak, tadi ada juga warga Kampung Bayam Pak yang datang ke balai kota. Itu kayaknya yang beda dari geng Pak Furkon itu Pak. Yang mereka di Nagrak ini mungkin tanggapan Pak Pram gimana Pak? Jadi saya sudah meminta semua yang permasalahan berkaitan dengan Kampung Bayam, apakah itu Furkon, apakah itu Gugun, semuanya diselesaikan diperlakukan yang sama. Hanya memang ini kan perlu pelatihan. Nggak bisa misalnya hari ini diputuskan terus kemudian kan harus ada penghasilan. Dan saya udah minta untuk manajemen Jakpro membantu mereka belajar supaya mereka punya ruang untuk menjadi petani kota. Supaya ada. Jangan lupa subscribe ya.